Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1.2 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu yang berjudul Sumber Pengembangan Kurikulum dan Peranan Kurikulum dalam Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Atika sebagai moderator ataupun pemateri, dan ada pemateri pertama yaitu ada Devi Asrianti, pemateri kedua ada Alfiani Nabila, dan pemateri yang ketiga ada Muhammad Zulfikar. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk materi pertama yaitu sumber pengembangan kurikulum. Sumber pengembangan kurikulum terdiri atas 4. Yang pertama itu data empiris. Data empiris merupakan peristiwa-peristiwa yang dialami dan didokumentasikan serta telah terbukti secara efektif. Yang kedua yaitu data hasil penelitian. Data hasil penelitian atau data eksperimen merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian dan percobaan. Data hasil temuan merupakan data yang dipandang valid, sehingga tingkat kebenarannya meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu kisah rakyat. Data hasil penelitiannya bersifat sangat terbatas, sehingga banyak data lain yang diperoleh bukan dari hasil penelitian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks, di antaranya adat istiadat serta legenda yang hidup di masyarakat. Yang keempat itu akal sehat. Akal sehat yang dijadikan pemahaman bersama merupakan data yang diperoleh dari penelitian sendiri digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penelitian akal sehat terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Alfiani Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Peranan kurikulum. Peranan kurikulum itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan evaluatif. Peranan konservatif, di mana kurikulum ini diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Peranan kreatif. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Selain itu, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tapi juga dapat bertahan pada masa depan. Peranan kritis dan evaluatif. Di dalam kurikulum, terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu saya persilahkan kepada Muhammad Zulfikar. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada moderator kepada saya. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan faktor-faktor analisis yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Sebagaimana dikutip oleh Laure Bardi, secara lebih rinci beliau mengkategorikan bahwa faktor-faktor analisis situasional yang mempengaruhi pengembangan kurikulum di sekolah menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Secara lebih rinci, kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor internal, faktor eksternal, antara lain 1. Perubahan sosial budaya dan harapannya, termasuk di dalamnya harapan orang tua terhadap pendidikan anaknya, surat-surat kepegawaian, asumsi masyarakat,
nilai-nilai dan perubahan pola hubungan atau interaksi antara orang tua dan anak. Kemudian ideologi dan sebagainya. Kedua, syarat atau ketentuan tentang sistem pendidikan dan tantangannya, seperti halnya pernyataan kebijakan, ujian, harapan masyarakat sekitar atau permintaan maupun tekanannya darinya. Proyek kurikulum, penelitian pendidikan. Ketiga, perubahan alam dan bidang studi sampai ke pengajarannya. Keempat, sistem pendukung potensi guru seperti halnya lembaga pelatihan guru, lembaga penelitian, dan sebagainya. Dan terakhir, aliran berbagai sumber yang sampai ke sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor internal antara lain itu satu, siswa, termasuk sikap, kemampuan, dan motivasi belajarnya. Dan kedua, guru, termasuk nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan khusus, keterbatasannya, dan aturan yang dibuat. Ketiga yaitu kinerja sekolah, dan struktur politik diantaranya asumsi umum, termasuk harapan yang telah mentradisi, kekuatan distribusi, hubungan dengan masyarakat, norma yang berlaku, dan sebagainya. Dan keempat, sumber-sumber material termasuk gedung, sarana, dan prasarana, serta berbagai potensi yang dapat merubahnya. Dan kelima, perasaan dan masalah-masalah dari tokoh yang mempengaruhi keberadaan kurikulum. Dari penjelasan tadi yaitu dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pengembangan kurikulum itu dapat berupa apa saja, baik material maupun non-material, baik yang bersifat ilmiah maupun non-ilmiah, baik dari internal maupun eksternal institusi pendidikan dan pengembangan kurikulum. Sumber-sumber itu meliputi segala hal yang dapat mempengaruhi bahkan menjadi bagian dari unsur-unsur yang ada pada kurikulum, baik pada landasan, komponen, organisasi, asas, prinsip maupun model dari perubahan atau pengembangan kurikulum. Oke, mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.